warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik-baik saja kan? Kembali lagi dengan saya, Vivi Hikmawati, yang biasanya kalian panggil dengan Bu Vivi. Jangan bosan-bosan ya kalian dengan belajar bahasa Indonesia. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari bahasa Indonesia tentang cerita. Ini adalah tujuan untuk kita mempelajari cerita pendek. Yang kita pelajari adalah bagaimana cara kita menemukan nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek. Dan bagaimana caranya kita untuk mendemonstrasikan nilai-nilai kehidupan dalam teks cerita pendek. Dalam pertemuan pertama, kita akan membahas tentang pengertian cerita pendek. Apa sih cerita pendek itu? Nah, cerita pendek yang biasanya disingkat dengan yang lebih pendek yaitu cerpen. Cerita pendek atau cerpen adalah cerita yang menurut wujud fisiknya berbentuk pendek. Pada umumnya, cerpen merupakan cerita yang habis dibaca sekitar 10 menit atau setengah jam. Jumlah katanya sekitar 500 sampai 5000 kata. Cerpen sering dikatakan cerita yang dapat dibaca dengan sekali duduk. Nah, cerpen pada umumnya ditulis dengan bertemakan sederhana, dengan jumlah tokoh yang terbatas serta ruang lingkup yang terbatas. Cerita pendek atau cerpen adalah karangan pendek yang mengisahkan sepenggal kehidupan tokoh yang penuh pertikaian, peristiwa yang mengharukan atau menyenangkan, dan kadang juga mengandung kesan yang tidak mudah dilupakan. Tersebut ada nilai-nilai yang terdapat pada cerpen, di antaranya yang pertama, nilai-nilai agama yang berkaitan dengan perilaku benar atau salah dengan menjalankan aturan-aturan Tuhan. Nilai agama biasanya dilakukan antara manusia dengan Tuhan. Nilai-nilai budaya berkaitan dengan pemikiran, kebiasaan, dan hasil karya cipta manusia yang berkaitan dengan adat istiadat, kebiasaan masyarakat. Nah, itu biasanya disebut dengan nilai-nilai kebudayaan. Yang ketiga, nilai-nilai sosial. Nilai-nilai sosial ini berkaitan dengan tata laku hubungan antara sesama manusia yang biasanya tentang kemasyarakatan. Nah, yang keempat, ini adalah nilai-nilai moral berkaitan dengan perbuatan baik dan buruk yang menjadi dasar kehidupan manusia dan masyarakatnya. Setiap manusia memiliki moral. Nah, jadi setiap manusia memiliki moral, bagaimana caranya kita untuk bersikap baik pada masyarakat, baik itu masyarakat biasa atau yang lebih tinggi. Memaknai nilai-nilai cerpen. Memaknai nilai-nilai cerpen itu seperti apa sih? Nah, memaknai nilai-nilai cerpen itu tidak sekali kita bisa membaca dapat menemukan sebuah makna. Nah, biasanya cara kita untuk memaknai nilai-nilai cerpen. Memaknai nilai-nilai cerpen itu yang seperti apa sih? Nah, memaknai nilai-nilai cerpen itu kita harus membaca secara intensif, bukan hanya untuk membaca sebagai sebuah hiburan. Biasanya kalau kita membaca sebagai hiburan, ya kita hanya sekedar membaca dan hati kita merasa terhibur. Nah, itu sebagai hiburan. Nah, kalau cara kita untuk memaknai, kita akan meresapi bagaimana caranya kita untuk menggali makna-makna yang terdapat dalam cerita pendek tersebut. Nah, ini selanjutnya adalah tentang fungsi menulis cerita pendek. Menulis cerita pendek bukan hanya sekedar menulis, ada fungsinya. Nah, yang pertama, menulis cerpen akan membantu menemukan siapa diri kita. Biasanya, kebanyakan seorang penulis, seorang pengarang dapat dibaca sebuah karakternya dari sebuah tulisannya. Yang kedua, menulis cerpen akan membantu menumbuhkan rasa percaya diri. Ketiga, dapat mengenal diri sendiri yang ada dalam tulisan. Nah, seperti itu tadi. 4. Menjadi seorang yang selalu maju. 5. Menulis cerpen akan membantu meningkatkan kreativitas dan pengetahuan. Dapat berbagi pengalaman pada orang lain, membantu menyalurkan emosi. Nah, dapat berbagi pengalaman pada orang lain, jadi cerita yang kita tulis bukan hanya sebuah pengalaman kita saja. Kita bisa memperoleh cerita tersebut dari pengalaman orang lain. Sekian dari saya tentang penjelasan materi pada pertemuan pertama ini. Selanjutnya saya mempunyai tugas buat kalian. Nanti saya akan kirim kepada grup WA.
Silakan dibaca dan bagaimana caranya kalian untuk mengerjakannya dengan benar. Yang pasti nanti kalian akan mengerjakannya melalui Google Form yang sudah saya buatkan. Setelah itu saya akan menilai dari pekerjaan kalian. Terima kasih, sampai jumpa. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu dengan saya kembali dalam pertemuan kedua. Pada pertemuan kali ini kita membahas tentang manfaat cerita pendek. Manfaat dari cerita pendek itu apa aja sih? Nah, karya manusia berbentuk sastra cerita pendek ini jika terus-menerus dibaca manfaatnya besar bagi kehidupan. Manfaat yang langsung dapat dirasakan dalam kehidupan. Manfaatnya bahwa cerpen memberikan sebuah hiburan atau rasa senang dan memperoleh kenikmatan batin tersendiri bagi para pembacanya. Mempresentasikan atau menafsirkan nilai-nilai kehidupan berdasarkan sudut pandang pengarang. Masing-masing pengarang memiliki interpretasi ataupun penafsiran yang berbeda-beda. Ceritanya pun juga berbeda. Jadi, setiap pengarang mempunyai cara yang berbeda untuk menarik para pembaca melalui tulisannya. Jadi setiap pengarang memiliki sebuah karakter tersendiri dalam menulis sebuah cerpen. Selanjutnya tentang kebermaknaan dalam sebuah cerita pendek. Seseorang tertarik untuk membaca karya sastra pasti disebabkan dengan adanya sesuatu bermakna dalam bacaan tersebut. Banyak unsur-unsur yang menjadikan cerpen bermakna bagi pembacanya. Apa saja sih unsur-unsur yang mempengaruhi kebermaknaan dalam sebuah cerita pendek? Dalam slide selanjutnya. Unsur kebermaknaan yang mempengaruhi cerita pendek diantaranya ada amanat. Amanat ini tersirat di balik sebuah kata-kata yang disusun. Selanjutnya tentang ajaran moral atau pesan didaktif yang hendak disampaikan pengarang kepada pembaca melalui karyanya. Juga berada di balik tema yang diungkapkan. Sifat atau karakter tokoh dalam memerankan perannya. Sekian dari materi yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan kembali lagi. Jadi jangan bosan-bosan untuk bertemu dengan saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian. Tetap pada pertemuan kali ini saya akan memberikan tugas untuk kalian yang sudah saya siapkan di link Google Form. Nanti linknya saya akan bagikan di grup WA. Isi identitas dengan benar. Jika kalian tidak mempunyai email, silakan menggunakan email teman kalian atau orang-orang yang terdekat di rumah kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita akan bertemu dalam KD yang kedua. KD yang kedua ini 3.9 menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek. 4.9 mengkonstruksi sebuah cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerita pendek. Adapun indikatornya 3.9.1 menentukan unsur-unsur pembangun cerita pendek. 3.9.2 menelaah teks cerita pendek berdasarkan struktur dan kaidah. 4.9.1 menentukan topik tentang kehidupan dalam cerita pendek. 4.9.2 menyunting cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun. Adapun tujuan kita untuk mempelajari materi ini. Peserta didik dapat menentukan unsur-unsur pembangun cerita pendek, menelaah teks cerita pendek berdasarkan struktur dan kaidah, menentukan topik tentang kehidupan dalam cerita pendek, dan menulis cerita dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun. Unsur-unsur cerita pendek dibagi menjadi dua. Yang pertama unsur intrinsik dan yang kedua unsur ekstrinsik. Yang pertama tentang unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur pembangun dari dalam cerpen itu sendiri. Pada unsur tersebut terdiri dari 8 unsur. Yang pertama, tema, tokoh, penokohan, alur, latar, sudut pandang, amanat,
dan gaya bahasa. Dari 8 unsur intrinsik tersebut akan dijelaskan masing-masing dari unsurnya. Yang pertama tentang tema. Tema adalah inti atau ide dasar dalam sebuah cerita. Sedangkan tokoh merupakan pelaku dalam sebuah cerita. Tokoh dibagikan menjadi 3, yaitu tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tokoh tritagonis. Yang ketiga tentang penokohan. Penokohan adalah sebuah sifat atau karakter dari seorang tokoh. Jadi berbeda ya antara tokoh dan penokohan. Itu adalah berbeda. Yang keempat tentang alur. Alur adalah sebuah jalan cerita. Biasanya alur ini bisa disebut dengan plot. Alur ada 3 macam, alur maju, alur mundur, dan alur maju mundur. Biasanya kalau cerita pendek memakai alur maju. Kalau sedangkan alur campuran maju mundur itu adalah biasanya dipakai pada novel. Latar ini dibagi menjadi latar waktu, latar suasana, latar tepat. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam membawakan cerita. Ada 2 macam sudut pandang, diantaranya sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama di mana pengarang terlibat dalam cerita yang bersangkutan, ditandai dengan penggunaan kata aku, saya, dan daku. Sedangkan untuk sudut pandang orang ketiga di mana pengarang hanya berperan sebagai pengamat, ditandai dengan penggunaan kata dia atau nama orang. Yang ketujuh, amanat. Amanat adalah sebuah pesan yang disampaikan. Amanat ini biasanya disampaikan secara tersirat, yang menyimpulkan adalah para pembacanya. Gaya bahasa biasanya disebut dengan majas. Ada majas metafora, ada majas hiperbola, dan banyak yang lainnya. Selanjutnya tentang unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur pembangun cerpen yang berasal dari luar cerpen. Terdapat 3 unsur ekstrinsik, yaitu latar belakang pengarang, latar belakang sosial, latar belakang budaya. Latar belakang pengarang, faktor-faktor dari dalam pengarang itu sendiri yang memotivasi pengarang untuk menulis sebuah cerita pendek. Juga berisi tentang riwayat hidup pengarang. Latar belakang sosial, suatu keadaan yang dapat diambil dari interaksi-interaksi masyarakat. Sedangkan latar belakang budaya berisi mengenai kebiasaan atau adat istiadat yang diceritakan dalam cerita pendek tersebut. Struktur cerpen memiliki abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan kode. Apa saja sih penjelasan dari struktur cerpen ini? Dari beberapa struktur cerpen ini akan dibahas masing-masing strukturnya. Abstrak. Bagian abstrak merupakan ringkasan atau inti cerita. Abstrak pada sebuah teks cerita pendek bersifat opsional. Dalam artian, sebuah teks cerita pendek bisa saja tidak melalui tahapan ini. Selanjutnya, orientasi. Tahapan orientasi merupakan struktur yang berisi pengenalan latar cerita berkaitan dengan waktu, ruang, dan suasana. Terjadinya peristiwa dalam cerpen. Latar digunakan pengarang untuk menghidupkan cerita dan meyakinkan pembaca. Latar merupakan sarana pengekspresian watak baik secara fisik maupun psikis. Selanjutnya, komplikasi. Komplikasi berisi urutan kejadian yang hanya dihubungkan secara sebab akibat. Pada tahapan ini, mendapati karakter atau watak pelaku cerita yang akan pembaca ditafsirkan melalui moral dan kecenderungan tertentu. Hal itu diekspresikan dalam ucapan atau tindakan tokoh. Selanjutnya tentang evaluasi. Pada tahapan evaluasi, konflik diarahkan pada pemecahannya sehingga mulai tampak penyelesaian. Selanjutnya tentang resolusi.
Resolusi adalah pengarang akan mengungkapkan solusi dari berbagai konflik yang dialami tokoh. Yang terakhir, koda. Koda merupakan penutup cerita yang biasanya disebut dengan peleraian. Biasanya berisi nilai-nilai atau pelajaran yang dapat dipetik oleh pembaca dari sebuah teks. Berikut gambaran struktur cerpen secara umum. Yang pertama diawali dengan pengenalan cerita, pengungkapan peristiwa, menuju pada konflik, puncak konflik, dan penyelesaian. Selanjutnya tentang kaidah kebahasaan cerpen. Kaidah kebahasaan cerpen dibagi menjadi 4, yaitu tentang kalimat langsung dan tidak langsung, kalimat deskripsi, majas, makna denotasi, dan konotasi. Sekian dari saya dalam pertemuan kali ini. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian. Untuk selanjutnya saya akan memberikan tugas yang seperti biasa saya kirimkan pada Google Form. Nanti linknya saya kirim ke grup WA kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.